Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita bakal fokus ke bagian akhir dari materi sumber Anda nih. Kita mau gali lebih dalam soal skenario setelah keruntuhan besar. Nah, ini tema utama di bab 22 dari Goliath's Curse, judulnya After the Fall. Iya, betul. Kita kan sering ya ngomongin penyebab keruntuhan, ya sejarah lah, ketidaksetaraan, tekanan lingkungan, macam-macam. Tapi jujur aja nih, kita jarang banget bayangin detail. Gimana sih setelahnya itu? Apalagi kalau kejadiannya global di zaman modern kayak sekarang ini. Nah, materi ini ngajak kita mikir lebih jauh dari sekedar momen jatuhnya itu. Jadi mikirin soal pemulihan, terus masa depan manusia gimana, bahkan bisa jadi ada masyarakat bentuk baru gitu ya yang muncul dari puing-puing. Jadi ya, misi kita sekarang, kita bongkar nih skenario-skenario setelah kejatuhan ini, pakai wawasan dari sumber Anda. Tepat sekali. Dan memang di bagian akhir bab 22 ini fokusnya itu geser banget dari yang tadinya analisis sejarah keruntuhan masa lalu, penulisnya mulai agak berspekulasi ya soal masa depan. Tapi spekulasinya ini ada dasarnya kok. Dari pola-pola sejarah, tapi juga nimbangin resiko unik zaman kita sekarang. Ya ancaman nuklir, terus AI ini gimana nanti, perubahan iklim yang udah kerasa, belum lagi kemungkinan pandemi rekayasa gitu. Wow, oke. Nah, ini semua nyambung ya ke konsep endgame, babak akhir lah istilahnya. Gagasannya itu, sistem global kita sekarang ini, yang disebut global Goliath sama penulisnya, itu ya ada potensi ke arah penghancuran diri sendiri gitu, kalau nggak ada perubahan mendasar, ya. Makanya pertanyaan terus gimana setelahnya, jadi penting banget, jadi relevan buat kita omongin. Oke. Sebelum kita nyemplung lebih jauh nih soal pemulihan atau masyarakat baru, ada satu pertanyaan yang fundamental banget, malah kayak kosmik gitu ya, yang diangkat di sini. Pertanyaannya, kita ini sendirian nggak sih di alam semesta? Penulis nyebutnya mystery heart. Ini agak beda ya sama paradoks Fermi yang mungkin lebih sering kita dengar. Iya, ada sedikit perbedaan fokusnya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih hal sebesar ini jadi penting pas kita lagi ngomongin soal kemungkinan bumi ini runtuh peradabannya? Menurut sumber ini alasannya, wah lumayan bikin merinding sih. Kalau ternyata kita ini satu-satunya kehidupan cerdas, satu-satunya kesadaran di galaksi ini, atau bahkan di seluruh jagat raya. Maka taruhannya buat kita bertahan hidup itu jadi tinggi banget, luar biasa tinggi. Keruntuhan global yang bikin kita punah itu bukan cuma akhir dari spesies kita, Homo sapiens, tapi bisa jadi akhir dari kesadaran itu sendiri di alam semesta. Gimana tuh? Betul sekali. Pertanyaan ini fungsinya kayak membingkai ulang semua diskusi kita soal keruntuhan. Jadi urgensinya, konsekuensinya, itu naik ke level eksistensial. Serius banget jadinya. Kalau kita gagal, kalau peradaban kita hancur, spesies kita hilang, yang lenyap itu bukan cuma budaya kita, sejarah kita. Ada kemungkinan, ya, potensi alam semesta ini untuk punya kehidupan yang sadar, yang bisa mikir, bisa nanya, bisa menghargai dirinya sendiri, itu ikut lenyap. Wah, Kesadaran akan kemungkinan ini, sekecil apapun itu, ini nambahin beban moral yang berat banget loh buat kita sekarang. Jadi upaya mencegah keruntuhan itu bukan lagi cuma soal spesies kita aja, tapi mungkin juga soal kelangsungan kesadaran kosmik itu sendiri. implikasinya dalam banget ya. Oke, mari kita lanjut ya. Anggap skenario terburuk terjadi nih. Keruntuhan global parah banget, sistem ekonomi, politik dunia ambruk. Tapi manusia nggak punah total, sebagian selamat. Ya, katakanlah begitu. Nah, pertanyaannya kan, kalau kita selamat dari fase awal itu, apa kita bisa gitu aja bangun lagi peradaban industri kayak sekarang? Materi Anda nih malah kayaknya ragu banget soal itu. Iya. Ada keraguan besar di situ. Penulisnya kan merujuk karya Louis Darknell ya, The Knowledge, yang emang fokusnya ke situ. Nah, berdasarkan sumber kita nih, apa sih kendala utamanya yang bikin ribut peradaban industri itu kayaknya susah banget atau malah mustahil? Analisis di materi ini nunjukin dua hambatan fundamental. Berat banget ini. Yang pertama itu soal sumber daya kunci yang gampang diakses itu udah menipis drastis. Revolusi industri pertama kan bisa meledak karena kita nemu batu bara, minyak bumi yang banyak banget dan relatif gampang diambilnya. Oke. Nah, sumber ini pakai konsep namanya Energy Return on Energy Invested, EROI. Gampangnya, berapa energi yang kita dapat dibanding energi yang kita keluarin buat ngambilnya. Iya, pernah dengar itu. Nah, angka EROI buat bahan bakar fosil ini udah anjlok parah.
Contohnya di AS aja nih, EROI buat minyak dan gas tahun 2007 itu katanya udah 240 kali lebih rendah dibanding pas puncaknya dulu. Wow, 240 kali. Jauh banget itu. Jauh banget. Bayangin gini deh. Dulu mungkin kita cuma butuh energi setara 1 barrel minyak buat ngebor dapat 100 barrel. Gampang kan? Iya. Nah, sekarang mungkin kita butuh energi 1 barrel cuma buat dapat 5 barrel. Atau malah kurang dari itu. Waduh, Artinya apa? Ya sisa bahan bakar fosil yang ada itu bakal jauh lebih susah, lebih mahal energinya, lebih ngerusak lingkungan juga buat diambil. Jadi mau mulai lagi revolusi industri dari nol pakai sumber daya kayak gini, kayaknya sih nyaris nggak mungkin. Berat banget. itu baru yang pertama ya? Ada lagi? Ada lagi. Hambatan kunci kedua itu warisan perubahan iklim yang udah terlanjur kejadian. Anggap deh kita masih bisa nih ngakses sisa-sisa minyak atau batu bara. Susah-susah gitu dapat. Terus kita coba bangun lagi industri, dibakar lagi itu semua. Ya sama aja bohong kan? Malah memperparah kekacauan iklim yang udah ada sebelum runtuh. Bener juga ya. Iklim yang makin nggak jelas, makin ekstrim, banjir, kering, badai, itu bisa bikin usaha bangun infrastruktur gede-gedean jadi mustahil. Lingkungannya udah nggak mendukung. Jadi kayak ya kejebak aja di situ. Jadi, energi yang dulu gampang banget didapat, yang bikin dunia modern ini jalan, itu udah lewat masa jayanya gitu ya. Dari sisi kemudahan akses. Wah, ini implikasinya gede banget kalau mau mulai lagi dari awal. Iya, gede banget. Kesimpulannya kayaknya kemungkinan buat bangun lagi persis kayak sekarang ini tipis banget ya. Ini artinya kalaupun nanti peradaban bangkit lagi, wujudnya bakal beda banget kayaknya. Mungkin lebih simpel, nggak terlalu terpusat, lebih pakai kearifan lokal mungkin ya. Dan jelas nggak akan boros energi fosil kayak kita sekarang. Sangat mungkin arahnya ke sana. Lebih adaptif dengan kondisi baru. Dari sebagian orang, khususnya para elit super kaya nih, ada fenomena menarik soal mereka bangun bunker-bunker mewah gitu, kayak benteng pribadi buat ngadepin kiamat atau keruntuhan sistem. Contohnya disebut tuh, Peter Thiel, pendiri PayPal, Palantir, katanya beli tanah luas di Selandia Baru. Iya itu sering disebut. Malah ada cerita dia udah deal sama Sam Altman dari OpenAI, kalau ada apa-apa terbang bareng ke sana. Nah ini kan bikin mikir ya, banyak orang mungkin mikir, wah kalau sekaya dia, punya bunker canggih di ujung dunia, aman dong ya. Tapi beneran serealistis itu nggak sih strategi kabur ala elit ini? Kalau konteksnya keruntuhan global yang benar-benar parah, apa sih kelemahan mendasar dari ide itu menurut analisis di sumber ini, yang mungkin nggak kelihatan di permukaan? Menarik sih pertanyaannya. Sejarah itu nunjukin macam-macam nasib elit pas peradaban runtuh. Kadang ada yang bisa lolos, adaptasi, atau tetap punya privilege. Tapi argumen utama di materi ini adalah kalau keruntuhannya itu dalam banget, jenis keruntuhan yang fondasi sistem global modern kita benar-benar ambruk, nah keuntungan dari duit banyak itu cepat banget nguapnya. Oh gitu. Kenapa tuh? Penulisnya ngasih contoh keruntuhan peradaban dulu, kayak Cahokia di Amerika Utara sebelum Columbus. Itu pemimpin agamanya atau pemimpin politiknya yang di puncak banget itu mungkin nggak punya tempat tujuan lagi waktu sistem sosial ekonomi yang bikin mereka berkuasa itu hancur. Ah iya ya. Kekayaan mereka, status mereka itu kan nempel banget sama struktur yang runtuh itu. Nah jadi dalam keruntuhan global modern yang parah, di mana rantai pasok putus, sistem duit hilang, tatanan sosial berubah total, bunker mewah di Selandia Baru itu mungkin ngasih aman sesaat secara fisik, tapi nggak jamin hidup jangka panjang. Kenapa nggak jamin? Kan lengkap tuh fasilitasnya mungkin. Justru itu, kekayaan finansial atau bunker canggih itu sangat bergantung pada stabilitas jaringan sosial dan teknologi di luarnya. Itu kuncinya. Begitu jaringan itu putus, listrik mati, nggak ada hukum, nggak ada pasar, nggak ada orang ahli buat ngerawat alat canggih, duit itu cuma angka nggak guna. Bunker itu jadi pulau terisolir yang sumber dayanya terbatas. Nggak bisa diisi ulang ya. Nggak bisa tanpa dunia luar. Siapa yang mau jaga keamanan? Siapa yang nanam makanan? Siapa yang benerin generator kalau rusak? Duit nggak bisa beli solusi buat masalah sistemik kayak gitu. Masuk akal, masuk akal. Jadi nggak segampang itu ya. Oke, nah ini mungkin bagian yang paling bikin, gimana ya, kening berkerut. Agak paradoks gitu rasanya. Materi Anda ini ngasih ide yang kayaknya radikal banget. Keruntuhan total, sebuah tragedi besar, justru bisa jadi semacam pupuk gitu ya, buat masyarakat yang lebih adil, lebih demokratis setelahnya. Kedengarannya aneh banget ya. Gimana bisa sesuatu yang rusak banget malah buka potensi ke arah sana? Iya, kedengarannya memang lawan arus ya, kontraintuitif.
Tapi argumen ini ada basis sejarahnya yang lumayan kuat loh. Contoh utamanya itu yang diangkat di analisis ini, apa yang terjadi di Yunani setelah keruntuhan zaman perunggu akhir. Itu sekitar abad 12 sebelum Masehi. Waktu istana-istana Mycenaean yang gede, yang sangat hierarkis, terpusat, penuh ketidaksetaraan, itu runtuh. Itu secara efektif kayak meratakan struktur sosial ekonominya. Meratakan gimana maksudnya? Ya kekayaan yang numpuk banget di tangan raja, bangsawan, itu hilang bareng sistem istananya. Ancur lebur. Akibatnya, waktu masyarakat Yunani mulai bangkit lagi beberapa abad kemudian dalam bentuk negara kota atau polis kayak Athena contohnya, mereka itu dibangun di atas fondasi sosial yang relatif lebih egaliter, lebih setara gitu, setidaknya buat warga pria bebas ya waktu itu. Oke. Ketidaksetaraan kekayaan sama kekuasaan udah nggak separah sebelumnya. Nah, kondisi yang lebih datar inilah yang kemudian memungkinkan munculnya eksperimen demokrasi awal. Partisipasi warga jadi mungkin. Ah, menarik. Jadi ada mekanismenya ya? Iya, teks ini mengidentifikasi beberapa mekanisme kunci. Kenapa keruntuhan yang dalam itu bisa dalam kondisi tertentu ya, mendorong pemulihan yang lebih demokratis. Pertama, ketidaksetaraan kekayaan diratakan. Kayak contoh Mycenaean tadi, kekayaan ekstrim di puncak, itu ancur. Oke. Kedua, sumber daya yang bisa dirampas itu berkurang. Maksudnya, struktur ekonomi yang bikin elit gampang ngambil untung gede, kayak pertanian skala besar yang gampang dipajakin, atau jalur dagang yang dimonopoli, itu ikut runtuh. Sumber daya jadi lebih nyebar, lebih susah dikontrol sama sedikit orang. Jadi basis kekuasaan tirani itu melemah. Logis. Terus apa lagi? Ketiga, ada penolakan terhadap hierarki sebelumnya. Masyarakat yang selamat dari bencana mungkin nyalahin struktur kekuasaan lama. Jadi ada rasa nggak mau lagi bangun sistem kayak gitu. Trauma gitu ya? Bisa jadi. Dan yang keempat, lebih banyak pilihan buat pergi. Di kondisi pasca runtuh yang mungkin lebih pecah-pecah, kurang terpusat, orang atau kelompok kecil itu lebih gampang buat cabut aja kalau nggak suka sama pemimpin atau komunitasnya. Kemampuan buat pergi ini ngebatasin kekuasaan pemimpin. Wah, jadi ada semacam ironi sejarah ya di sini. Semakin dalam keruntuhannya, semakin hancur lebur itu fondasi global Goliath, struktur hierarkis yang ekstraktif itu, maka secara teori potensinya makin besar buat semacam riset sosial, ke arah yang lebih setara, lebih partisipatif. Secara teoritis potensinya terbuka. Tapi, ya ini kan sama sekali bukan jaminan ya, bisa aja malah jadi kacau balau, terus atau muncul tiran baru yang lebih kejam. Tentu saja, sama sekali bukan jaminan, tapi setidaknya potensinya ada. Jalur pemulihan yang beda, yang lebih demokratis itu terbuka. Karena penghalang utamanya yaitu struktur kekuasaan lama yang kaku, itu udah hilang. Oke, menarik banget ini. Baiklah, mari kita coba tarik benang merahnya nih dari eksplorasi kita di bab 22 ini. Jadi gambaran dunia setelah kejatuhan yang dikasih sumber ini ternyata, rumit banget ya. Penuh ketidakpastian, bahaya, tapi juga ada potensi yang nggak disangka-sangka. Sangat kompleks. Kemampuan kita buat mulai ulang aja peradaban industri kayak sekarang itu kayaknya diragukan banget. Kena masalah energi, kena masalah iklim yang udah rusak. Iya, tantangannya besar. Terus strategi kabur para elit pakai bunker canggih itu juga kelihatan lebih kayak ya, fantasi aja ya, bukan solusi beneran buat keruntuhan sistemik global. Lebih banyak lubangnya daripada solusinya kayaknya. Tapi nih, di tengah semua proyeksi yang agak suram ini, ada secercah kemungkinan yang menarik, malah ngasih harapan ya. Keruntuhan yang paling parah sekalipun, secara paradoks malah bisa jadi pupuk buat munculnya masyarakat yang lebih setara, lebih demokratis, kayak yang pernah kejadian di Yunani kuno itu. Iya, itu sisi paradoksnya yang cukup mengejutkan, tapi didukung argumen historis. Nah, pada akhirnya analisis dalam sumber ini kayak menghadapkan kita pada dilema yang pelik banget ya. Di satu sisi jelas nggak ada yang mau keruntuhan kan, nunggu bencana datang buat meratakan ketidaksetaraan itu ya taruhan yang ngeri banget, penuh penderitaan, malah bisa bikin kita punah. Penulisnya kan nyebut potensi bunuh diri evolusioner. Jelas ini bukan jalan yang bisa kita pilih secara sadar. Tentu tidak. Tapi di sisi lain, sejarah juga ngajarin kita betapa susahnya ngebongkar atau sekedar jinakin Goliat sistem kekuasaan hierarkis yang nggak setara itu secara proaktif, damai, bertahap, susah banget. Upaya perubahan itu sering dihadang keras sama yang untung dari kondisi sekarang, jadi transformasi damai itu rasanya hampir mustahil kadang-kadang. Dilema banget ya. Nah, penulis menutup bukunya dengan seruan yang kuat banget.
Ini bisa jadi bahan renungan kita juga buat penutup diskusi ini. Pertanyaan pentingnya itu bukan cuman gimana cara kita mencegah keruntuhan, tapi juga gimana kita bisa mastiin kalau atau mungkin lebih tepatnya ketika perubahan besar yang disruptif itu datang, entah bentuknya keruntuhan atau teknologi baru yang tiba-tiba atau krisis lain, gimana kita mastiin arahnya itu ke keadilan yang lebih besar, bukan malah ngulang lagi siklus dominasi dengan pemain baru. Mengutip semangat akhir buku itu, Fiat Justitia, Nepereat Mundus, tegakkan keadilan supaya dunia tidak binasa. Mungkin fokus ke prinsip keadilan inilah kuncinya, supaya perubahan sedrastis apapun itu nggak berakhir jadi kehancuran total, tapi jadi pembaruan. Fiat Justitia Nepereat Mundus. Oke. Ini membawa kita ke pertanyaan reflektif buat Anda semua yang mendengarkan. Dari semua skenario dan analisis soal dunia pasca keruntuhan yang kita obrolin tadi, bagian mana sih yang paling mengejutkan Anda? Paling menantang asumsi Anda? Atau paling bikin Anda mikir ulang? Dan melihat dilema tadi, menurut Anda fokus kita seharusnya murni ke upaya mencegah keruntuhan aja dengan segala cara? Atau kita juga perlu serius nih, mulai ngebayangin, diskusiin, bahkan mungkin ngebentuk jenis pemulihan kayak apa yang kita mau seandainya yang terburuk itu nggak bisa dihindari. Silakan direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.